Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta mentoring Mikrotik from Zero to Hero. Kita masih bergelut di network fundamental ya. Dan sekarang kita masuk ke bahasan mengenai IP private dan IP public. Nah, sebelumnya kita sudah bahas mengenai IP address dan ternyata IP address itu ada bagiannya. Dibagi lagi ya. Ada IP private dan ada IP public. Jadi ya setiap IP itu dia akan terkelompok di dalam dua kelompok ini. Kalau nggak private ya public gitu lah ya. Nah, kita mulai dulu dari IP private deh. Ini teman-teman. IP private itu IP address yang bisa kita pasangi di jaringan lokal kita. Misal, di sini kita punya router 1 yang dia connect ke ISP, juga connect ke jaringan lokal kita. Nah, di jaringan lokal ini yang ke bawahnya, itu kita bisa pasangi IP private di routernya di interface ini. Juga di laptop di bawahnya juga bisa dipasangi IP private. Dan IP private ini teman-teman itu nggak ada di dalam internet. Nah, di sini nggak ada, isinya cuma IP public, nggak ada. IP private cuma digunakan di jaringan lokal. Ya, kalau kita punya web server di sini itu ya kalau mau diakses dari internet secara langsung ya jangan pakai IP private, tapi pakai IP public. Kenapa? Balik lagi karena IP private tadi yang nggak ada di internet ya. Istilahnya itu nggak routable, nggak ada rutenya di internet. Nah, IP private itu teman-teman kita tahu tadi ya, IP itu dari rank 0 sampai dengan 255. Nah, mana aja sih yang IP private dalam rank tersebut? Gampang teman-teman. Teman-teman nanti bisa cek di sini di RFC 1918. Nah, di situ didefinisikan IP private itu ada 3 kelompok. Yang pertama di kelompok kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A itu ya mulai dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Artinya misal nih ada IP 10.0.1.1 yaitu masuk dalam rank ini ya, maka itu termasuk dalam kelompok IP private. Contoh lainnya ada IP 10.100.30.254 tetap masuk dalam rank ini, maka dia juga IP private. Nah, itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua itu di kelas B, teman-teman. Ada di 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Ingat ya, dari 16 di sini sampai 31. Maka misal ada IP address 172.16.254.254 tetap itu IP private. Kenapa masih rank ini ya? Contohnya deh. Coba teman-teman. Kalau ini gimana? Misal ada 172.29.100.200. Ya, itu juga masih IP private. Kenapa masih rank ini juga ya? Contoh lainnya coba. Kalau ini ada IP 172.55.100.200. Nah, itu udah nggak lagi, udah bukan IP private lagi. Kenapa? Karena di oktet keduanya ada 172.55. 55 itu udah nggak masuk dalam rank 16 sampai 31. Maka itu bukan IP private. Gitu. Nah, ini satu lagi kelompoknya. Ini yang sering dipakai nih. Sejuta umat makainya nih. Itu yang 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Artinya ya kalau dalam rank ini ya tetap IP private. Kalau ada IP 192.169 ya itu bukan IP private. Kenapa? Karena ini cuma 168 ya. Atau ada IP lagi 193 ya itu juga bukan IP private. Karena ini cuma 192 sampai 192 ya. Gitu. Nah, itu dia IP private. Gampang makanya teman-teman. Nah, ini contoh penggunaannya di dalam jaringan lokal kita. Kita bisa pasang di bawahnya di klien, di router ya 192.168.10.1 gitu. Ini IP private kan ya. Ini juga bisa dipasang di klien, di laptop, di sini juga bisa.
Clear ya IP private. Kemudian kita berpindah ke IP public. IP public itu teman-teman merupakan IP yang digunakan buat apa? Buat koneksi ke internet langsung. Misal kita punya router di sini, dia langsung connect ke internet tanpa melalui perantara lagi. Maka di sini dia harus punya IP public. Di interface data sini harus dipasangi IP public. Kalau IP private ya nggak bisa komunikasi dengan internet nanti. Contoh lainnya, kalau kita punya web server 2 buah yang harus diakses dari internet secara langsung. Ya maunya gitu ya. Maunya bisa diakses secara langsung dari internet. Maka server tersebut dipasangi IP public. Gitu. Kalau IP private gimana? Ya balik lagi udah kita bahas tadi ya. IP private itu nggak routable di internet, nggak bisa dijangkau. Nah, lalu gimana kita bisa dapat IP public? Salah satunya kita bisa dipinjami dari ISP. Nah, kalau kita langganan internet biasanya itu ada IP publicnya, dipinjamin. Atau kita sewa alokasi dari pengelola IP public. Ada AppNIC, ada IDNIC. Ini untuk di Asia Pasifik, ini untuk Indonesia. Ini contoh penggunaannya, assign-nya. Misal kita punya koneksi ke internet langsung, ya maka di sini bisa kita pasang contohnya IP 11, 12, 13, 15. Contohnya lagi 20, 30, 40, 50. Ya. Ini kan masuk IP public ya, bukan IP private. Ini juga IP public, ini juga IP public. Nah ini teman-teman pengelola IP public di seluruh dunia. Ya masing-masing wilayah itu ada pengelolanya. Jadi IP public itu jangan asal pakai ya teman-teman. Misalnya nih kita asal pasang aja di server kita. Jadi 10, 20, 30, 1 misalnya. Ya jangan. Sewa dulu baru bisa kita pakai IP publicnya. Sewanya di mana? Ya tergantung regional kita di mana. Contoh di Afrika ada Afrinic. Di Asia Pasifik ada AppNIC. AppNIC ya. Ada juga LikeNIC. Ada juga ARIN. Nah di Indonesia sebenarnya ada juga IDNIC. Nah mungkin itu teman-teman untuk pengantar IP public dan IP private. Di video nanti kita bakal cek penggunaan IP public dan IP private di laptop kita. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.